Salam Just Talk, kita kembali lagi dengan preview weekend ini. Banyak pertandingan, tidak hanya di IPL tapi juga di Serie A terutama. Mulai dari 2 match jam 6:30 nanti sore, Chelsea Man City, MU lawan Aston Villa. Chelsea dulu. Chelsea kita tahu semua bahwa lagi sangat amat on fire. Apakah bisa ketemu dengan City yang nggak terseok sih, tapi susah cetak gol. Mereka menguasai lini tengah, mereka meng-create chances, mereka memiliki ball possession yang bagus, sistem playnya oke. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada striker dan kelihatan bahwa mereka sangat sulit untuk mencetak gol. Ketemu Chelsea yang lagi on fire. Tapi Chelsea sudah dapat warning dari ayam sayur kemarin di babak pertama bahwa 3-4-3 itu rentan di lini tengah, seperti yang gue sudah berkali-kali katakan. Dan kemarin finally oleh Spurs dimanfaatkan, terutama di lini tengah. Mereka bermain dengan diamond, melakukan high press. Chelsea nggak bisa apa-apa di babak pertama. Di babak kedua hanya menggantikan Mason Mount dengan Kante sehingga berubah menjadi 3-5-2. Mendadak mereka menguasai kembali pertandingan. Nah, kita tahu semua bahwa City ketemu siapapun tetap main 4-3-3, tapi karena 2-3 pemain itu turun ke bawah untuk memanfaatkan ruang. Di sini Chelsea kalau gue bilang harus beradaptasi. Kalau Chelsea bermain 3-4-3, plus poinnya sama kita pernah lihat di Liga dan tahun lalu di Champions League, Chelsea akan mendapatkan peluang untuk counter lebih banyak. Cuman resikonya ya mereka lebih bertahan dan hanya mengincar counter attack. Oke. Karena kalau 3-4-3 peluang counter lebih besar, hanya kemungkinan besar City akan menguasai lini tengah. Sementara kalau 3-5-2 mereka bisa melawan ball possession-nya City, sangat bisa. Karena kedua tim ini bisa bilang Chelsea bilang cukup memiliki kualitas untuk bermain ball possession. Dan City kalau seandainya mulai frustrasi susah cetak gol, mereka terutama wingback dan DM-nya itu sangat berani mengambil risiko sehingga gampang sekali di counter. Itu kita sudah lihat beberapa tahun dan itu tidak berubah. Nah, hal kayak gini bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Jadi ini menjadi pertandingan yang sangat seru di mana kedua tim ini tidak akan memiliki banyak peluang, tapi tergantung efektivitas. Ya, skor berapa nggak tahu juga, gue bukan paranormal, tapi peluang ini pasti ada, nggak banyak. Kembali lagi tergantung sistemnya Chelsea. Kalau Chelsea main 3-5-2, peluang menang akan jauh lebih besar daripada 3-4-3. City main dengan Ake, Stone sama si Laporte cedera, dari Ake sama Diaz. Oke. Ake ini nggak jelek tapi nggak konsisten dan itu bisa dimanfaatkan oleh Lukaku. Jadi kita lihat aja, ini menjadi pertandingan sangat seru. Man United ketemu Aston Villa di kandang. Aston Villa ini kalau gue bilang ya nggak jauh beda sama West Ham. Dari permainan, dari kualitas semuanya. Yang jadi masalah kan mereka di midweek ketemu Villarreal di kandang. Jadi apakah pemain harus disimpan? Apakah Ole tetap mengambil risiko turunkan 11 pemain terbaik? Karena Villarreal itu juga a must win game. Setelah kalah lawan Young Boys, mereka nggak bisa kalah lagi lah. Dan Villarreal ini bukan tim kemarin sore, justru yang Boys itu tim yang paling lemah kalau gue bilang. Jadi Villarreal di kandang itu defense-nya sangat alot, sulit. MU mengalami itu di final UEL.
Jadi nggak bisa macam-macam. Tapi di sisi lain MU juga nggak bisa kehilangan 3 poin lawan Aston Villa karena di atas itu sangat ketat. Kalau seri aja udah berat lah. Tapi yang gue melihat ya pemain yang diturunkan seperti apa. Kalau Ronaldo turun ya cetak gol ya, cuman belum tentu menang. Ronaldo lagi on fire. Tergantung Pogba sama Bruno. Apakah Pogba kembali taruh di sayap kanan kiri atau Pogba bermain sebagai central midfield dengan 1 DM. Kalau bermain dengan 1 DM, peluang menangnya jauh lebih besar daripada Pogba di sayap kiri. Jadi 2 winger, melihat kualitas pemainnya MU harus bermain dengan 2 winger, whoever it is lah. Mau itu Martial, mau Sancho, Greenwood di kanan, tengah Ronaldo itu sangat lebih fluid. Serangan juga lebih variatif kalau si Bruno diberikan kebebasan tidak hanya dari sayap kiri kayak terakhir lawan West Ham di Liga, tapi juga bisa dari tengah. Jadi tidak hanya tergantung dengan crossing tapi juga passing bola-bola bawah. Itu kekuatan Bruno. Tapi oleh kita tahu sendiri. Besoknya ada Spurs lawan Brentford, Liverpool ya, itu sebenarnya harusnya gampang ya. Arsenal lawan Spurs. Nah, gue fair, gue bilang gue sedikit unggulkan Spurs karena Arsenal walaupun 3 kali beruntun menang, lawannya itu enggak banget. Sementara Spurs ingin menunjukkan setelah mereka 2-3 kali kalah kalau nggak salah ya, Spurs ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit lagi. Nah, mereka kan punya Kane yang udah berapa match nggak cetak gol, pasti eagerness-nya sangat tinggi untuk bisa cetak gol. Sementara ya tergantung line up-nya Arsenal. Gue harap Partey main dan Lokonga main, bermain dengan 2 DM. Jangan Smith Rowe sama Odegaard di depan, itu nggak jalan kalau gue bilang. Either Smith Rowe, either Odegaard dengan 2 DM, Lokonga sama Partey. Semoga bukan Granit Xhaka. Nah, terus di kanan kalau bisa semoga PP dicadangin, Bukayo Saka yang main, Auba di kiri, Lacazette di tengah. Kalau saya main dengan line up itu, kalau gue bilang sih harusnya peluang untuk menang itu cukup besar, 50-50. Tapi kalau Arteta nyulap line up-nya dengan bermain 1 DM lagi, aduh ampun-ampunan dah. Tapi ya, ini pelatih nggak jelas, justru ini akan menjadi ujian besar oleh Pak Arteta. Bener nggak sistem lu itu udah jalan karena lu udah 3 kali menang. Sekarang lu harus tunjukkan lawan tim yang lebih berat bisa menang nggak? Jujur, gue tidak yakin. Ya kita lihat aja ntar. Terus si Inter kalau nggak salah ya, Inter itu ketemu Atalanta, ini juga seru. Inter gue bilang gue sangat impresif dengan Inter permainannya, ketemu Atalanta yang main terbuka juga. Nah, pada saat Atalanta main terbuka, space-nya itu akan lebih banyak. Atalanta seperti tahun-tahun sebelumnya selalu keteteran di awal musim. Ujung-ujungnya masuk 4 besar juga. Nah, tahun ini Atalanta di 1-2 match pertama kalau nggak salah. Nah, sekarang terakhir udah menang, jadi pelan-pelan mereka udah mendekati. Siapa yang menang, dua-dua sebenarnya nggak bisa kalah, kasarnya begitu. Tapi gue unggulkan Inter karena Atalanta main terbuka, lawan siapapun mereka tidak parkir bis. Nah, disitulah gue harap akan menjadi pertandingan menarik, saling menyerang karena Inter main di kandang sendiri juga, lagi on fire juga. Mereka kalah lawan Madrid tapi langsung bangkit lagi di Liga, padahal mainnya bagus lawan Madrid. Dan Zeko juga sudah mulai cetak beberapa gol. Ya, gue sih sehebat-hebatnya Atalanta, gue bilang gue tetap unggulkan Inter. Di Italia apalagi, bentar kita cek dulu. Di Italia ada Juve Sampdoria, ini juga seru. Juve nanti ketemu Chelsea di Champions League. Sampdoria itu juga bukan tim kemarin sore. Kemarin menang lawan Spezia, terseok-seok menangnya. Kita lihat apakah Juve. Oh ya, satu lagi, Lazio lawan Roma.
Lazio ini masih belum dapat Sarri ball, cara bermain dengan Sarri. Lawan Milan gue nonton, mainnya terlalu stylish, nggak ada agresivitas, nggak ada fighting spirit. Sementara dari detik awal udah dihajar sama Milan. Milan menangnya di fighting spirit, sangat agresif dan layak menang. Lazio ini harus berubah gaya mainnya, karena kita tahu Roma kemungkinan besar akan bertahan dan akan ngincar counter attack. Ya, sekarang Lazio udah agak ketinggalan. Sekarang berada di rank 7 dengan 8 poin, Roma 12 poin Roma. Jadi kalau menang akan memperkecil. Kalau kalah Roma akan nempel dengan Atalanta dan Inter nempel di papan atas. Lazio akan berat. Jadi ini peluang besar untuk Lazio memenangkan atau memperkecil gapnya. At least jangan kalah lah, seri masih oke. Ya di situ kita lihat berapanya si Lazio ini bisa ngelawan. Kalau on fire dengan Sarri ball sangat bisa menang, tapi counter attack-nya harus diantisipasi dan mereka harus lebih agresif, nggak bisa hanya bermain stylish terus. Ini juga match yang akan gue tonton. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.